光。妖龙变。 Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang ke-17. Bagi kalian semua yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di video sebelumnya, Wang Fan berhasil menerobos ke ranah kolam hati roh ungu tahap awal. Dan ia ingin kembali ke akademi karena musim telah berganti. Lalu ia mengatakan kepada Xiao Bai untuk menunjukkan keagungan sebagai Raja Iblis. Wang Fan meminta Xiao Bai untuk memerintahkan semua binatang iblis yang ada di sana untuk membantu menyerang. Seketika, Xiao Bai pun mengaum dan memerintahkan semua binatang iblis di sana. Para binatang iblis pun mendengar perintahnya dan langsung berkumpul untuk membantu menyerang klan iblis surgawi. Kelompok tiga ras pun terkejut, karena binatang iblis yang ada di sana tiba-tiba menyerangnya. Lalu Tuan Muda klan Serigala memerintahkan semua pasukannya untuk menghadang Raja Harimau Perak. Ia tahu kalau Raja Harimau Perak mengambil kesempatan ini untuk kabur. Namun alangkah terkejutnya di saat dia melihat Raja Harimau Perak dikawal sekelompok binatang iblis. Ia tidak tahu apa yang membuatnya binatang iblis itu menyerang pasukannya. Tuan Muda klan Serigala Ungu itu pun berubah menjadi iblis serigala emas ungu dan akan menyerang ke arah Wang Fan. Wang Fan tahu kalau serigala emas ungu sudah berada di ranah kolam hati roh ungu. Dan yang paling tak terduga di seluruh klan iblis surgawi, meskipun kekuatan yang ditunjukkan tidak masuk ke dalam 5 iblis surgawi, namun dia mampu menghentikan kakek dekan yang berada di ranah lubang ilahi emas sebelumnya. Dan kekuatan aslinya mungkin jauh lebih mengerikan. Wang Fan pun akan mencoba seberapa kuat serigala emas ungu itu. Mereka pun bertaruh dan saling mengeluarkan kekuatannya. Serigala emas ungu itu pun terkejut. Ternyata Wang Fan sudah berada di ranah kolam hati roh ungu tahap awal. Lalu para pasukannya harus membunuh Raja Harimau Perak, kalau tidak ia akan berkembang lebih cepat. Karena tak butuh waktu yang lama, Raja Harimau Perak sudah mencapai ranah kolam hati roh ungu tahap lanjut. Bahkan mencapai ranah lubang ilahi emas. Para pasukan klan iblis surgawi juga mengatakan, bahkan jika harus mengorbankan diri sendiri, juga harus membunuh Raja Harimau Perak. Karena itu demi klan iblis surgawinya. Mereka semua pun mengejar ke Raja Harimau Perak. Di sisi lain, Yao Gubu menjelaskan kepada bawahannya kalau Raja Harimau Perak tidak akan bergantung dengan besar hutan iblis surgawi untuk temukan titik lemah pasukannya dan melarikan diri. Dan ia tahu kalau Raja Harimau Perak pasti akan kembali dengan rute yang sama. Selama ia menunggunya di sana, Raja Harimau Perak pasti akan muncul. Mereka pun semua menunggu di sana. Dan dari dalam hutan, Tuan Muda klan Pedang Tirani 9 Matahari bertemu dengan sekelompok binatang iblis di sana. Ia pun dengan mudah mengalahkannya. Namun di saat Xiao Bai yang menyerangnya, ia terpental dan terluka. Berbagai binatang iblis pun akan menyerang dirinya. Lalu ia memilih melarikan diri dari hutan tersebut. Kita kembali ke Wang Fan. Serigala emas ungu masih mengejar Wang Fan. Namun Wang Fan hanya dengan satu serangan saja dan langsung membuat serigala ungu itu terkapar dan mati. Lalu Wang Fan memilih pergi dan meninggalkan semua musuhnya. Namun Tuan Muda, Yao Gubu, dan para pengikutnya sudah menunggu di perjalanannya. Tetua klan Rubah mengatakan kepada Tuan Muda kalau Raja Harimau Perak sekarang sudah di ranah kolam hati roh ungu tahap lanjut. Yao Gubu dengan sombongnya kalau semua itu menjadi lebih menarik. Mereka semua pun langsung menghadang Wang Fan di sana. Yao Gubu juga langsung mengeluarkan teknik keterampilan dewa bela dirinya, yaitu transformasi naga iblis. Seketika Raja Harimau Perak pun terkejut dengan kemunculannya. Tanpa basa-basi, Wang Fan langsung menyerangnya dengan teknik tombaknya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun Yao Gubu ditekan habis-habisan oleh Wang Fan dan membuat para tetua yang lainnya menolong dan melindunginya. Akan tetapi Wang Fan masih bisa menyerangnya dengan kecepatannya dan membuatnya terluka. Wang Fan pun memilih meninggalkan mereka
Di perjalanannya, pasukan iblis surgawi sudah bersiap-siap dan menyerang Raja Harimau Perak. Wang Fan pun masih bisa mengkonternya dengan mudahnya. Tak selang berapa lama, Wang Fan menemui kakek dekan Lu dan para murid akademi Huang Jin yang sedang bertarung melawan klan iblis surgawi. Kakek dekan pun sangat senang dengan kedatangan Raja Harimau Perak. Di saat bersamaan, pasukan dari klan iblis surgawi menyerang ke arah kakek dekan dan Wang Fan. Namun dengan mudahnya mereka mengcounter serangannya dan membuat tetua dari klan iblis surgawi terpental dan terluka. Kakek dekan juga hanya dengan satu gerakan mengcounter para pasukan klan iblis surgawi dan membuat pasukan iblis surgawi itu tak berdaya. Lalu Wang Fan pun menghampiri kakek dekan dan mengatakan kalau ia sudah kembali. Kakek dekan pun sangat senang dengan kembalinya Wang Fan. Di saat itu juga pasukan klan iblis surgawi yang lainnya berdatangan dan menyerang ke arah Wang Fan. Akan tetapi kakek dekan mengeluarkan sedikit kekuatannya dan langsung menekan mereka semua. Wang Fan pun akan menyerangnya. Namun kakek dekan tidak membolehkannya. Karena jika bertarung dengan klan iblis surgawi, klan pedang tirani 9 matahari lah yang dapat keuntungannya. Dan kakek dekan juga akan mengakhiri dan menghentikan pertarungannya dengan klan iblis surgawi. Kakek dekan pun meminta para muridnya untuk mundur dan kembali ke akademi. Tetua ras iblis surgawi pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Lalu ia pun memarahi dan menampar anak buahnya. Karena menurutnya ia menyebabkan anaknya yaitu Yao Liang dibunuh oleh Raja Harimau Perak. Ia mengira kalau anak buahnya tidak mau melindungi leluhurnya. Karena dengan adanya leluhur akan mudah untuk membunuh Li Juren. Ia pun minta maaf kepada tetuanya dan bersedia dihukum. Dan dari istana Dewa Perang, Raja Harimau Perak akan mundur selama 3 tahun di istana Dewa Perang. Ia akan tinggal di sana secara pribadi untuk mengajari keterampilan. Sesampainya di dalam istana, kakek dekan tahu kalau Wang Fan ingin meminta mengaktifkan kembali ranah Dewa Bela Diri Emas lagi. Walaupun benda dari binatang iblis itu tidak bekerja padanya, tapi kemungkinan kakek dekan bisa melakukannya. Lalu Wang Fan memohon kepada kakek dekan untuk memberikan gigi harimau itu ke wakil dekan Cheng untuk membantu kultivasinya. Selain itu, 2 tulang binatang yang Wang Fan dapatkan juga akan diberikan kepada adik Lu dan sisanya akan digunakan sendiri. Kakek dekan juga telah meminta kakek Zizu, Gao Zilong untuk berpura-pura menjadi Raja Harimau Perak agar mundur di istana menggantikan Wang Fan. Kakek dekan juga akan memberikan Si Wutong dan Wang Fan sebuah kamar di sana dan bersebelahan dengan kediaman adik Lu. Wang Fan pun berterima kasih kepadanya. Kakek dekan juga mengatakan setelah ia mundur, ia meminta Wang Fan berhati-hati. Sebelum kakek dekan pergi, ia akan menyerahkan master yang tersisa yang berjuang dengannya melawan klan iblis surgawi 30 tahun yang lalu di bawah komando wakil dekan Cheng untuk memastikan keamanan Akademi Emas dan kota Lingtian. Lalu Wang Fan mengatakan kalau Xiao Bei yaitu anjing kecil miliknya telah memasuki ranah lubang ilahi emas. Jadi ia memutuskan membiarkan Xiao Bei untuk melindungi kakek dekan untuk berjaga-jaga. Beberapa waktu kemudian, di saat Wang Fan sedang menyapu di perpustakaan akademi, adik Lu datang dan mengatakan kalau Yao Liang menantang Bai Wangtian dan Li Juren untuk bertarung di Gunung Dewa Bela Diri. Dan Bai Wangtian dan Li Juren pun menerima tantangannya. Wang Fan tahu kalau menurut legenda, Gunung Bela Diri Dewa itu merupakan tempat yang dapat membantu menerobos ranah lubang ilahi emas dan mencapai tubuh ilahi emas. Juga secara bersamaan mencapai ranah Dewa Bela Diri Emas. Ia juga mendengar setelah Zhao Hantian menuruni bukit dari Gunung Dewa Bela Diri, ia mengatakan jika tinggal di kota Xianjing maka tidak ada dewa perang yang berani datang. Namun adik Lu dapat informasi dari kakek dekan kalau Zhao Hantian pernah menghilang selama 10 hari di puncak Gunung Dewa Bela Diri. Wang Fan pun terkejut kenapa Zhao Hantian bisa menghilang di gunung. Dan kakek dekan mendapat informasi dari Dewa Bela Diri 2 klan lainnya. Waktu pun berlalu. Di saat Wang Fan sedang membaca buku di sana, Xiao Wentong datang. Namun Wang Fan begitu terkejut dengan buku yang ia baca. Lalu ia berkata kepada si Wentong untuk tutup mulut dan jaga rahasia terlebih dahulu. Karena di dalam buku tersebut tertulis ada satu set teknik rahasia tertinggi, yaitu metode pembalikan penyempurnaan tulang ilahi.
Dan itu adalah teknik rahasia dari Gunung Dewa Bela Diri. Dan siapa yang belajar teknik tersebut dapat mengalahkan ratusan ribu klan dan mendominasi di dunia Xuan Wu. Di buku itu juga tertulis jika dapat mengolah teknik rahasia itu dapat memadatkan tulang jiwa ilahi emas sebelum mencapai Dewa Bela Diri emas. Sue Wentong pun sangat terkejut mendengarnya. Mereka pun sangat senang. Namun menurut Wang Fan semua itu terlalu dini. Karena Wang Fan belum yakin kalau teknik rahasia tersebut itu bisa dilatih. Akan tetapi benar tidaknya, Wang Fan meminta untuk adik Lu dan Xiao Wentong untuk merahasiakannya. Karena jika tidak seluruh Akademi Emas Wang Jin akan mengalami kekacauan. Wang Fan pun juga berkata, Raja Harimau Perak sendirian dapat membuat klan Iblis Surgawi dan klan Pedang Tirani 9 Matahari Gila. Dan buku teknik rahasia tersebut jelas lebih menarik bagi mereka daripada Raja Harimau Perak. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode berikutnya ya. Terima kasih.